Halo semua, hari ini kita akan coba membuat sebuah tangan. Nah, sekarang kita akan membuat tangan dimulai dari jari terlebih dahulu. Karena itu saya akan membuat sebuah silinder. Saya akan buat dari front viewport ya. Di sini saya akan buat sebuah silinder, saya akan drag di sini. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengaturan berapa banyaknya poligon. Di sini saya akan coba kurangin jumlah poligonnya. Di sini saya sides-nya di sini saya akan buat 6. Saya ketikkan 6 di sini. Setelah itu height segmentnya saya akan buat 1 ya, seperti ini. Nah, setelah itu saya akan coba scale ya. Saya akan coba scale di sini. Saya akan coba scale. Setelah dirasa sudah cukup panjang, saya akan convert itu ke dalam bentuk editable poly. Lalu saya akan pilih sebuah polygon. Saya akan pilih polygon, maka di depan sini saya akan coba scale sedikit. Oke, scale sedikit. Setelah itu bagian depan dan bagian belakang polygon yang saya akan delete seperti ini. Nah, ini saya akan coba membuat satu jari terlebih dahulu ya. Namun di sini bentuknya masih berbentuk silinder, belum berbentuk jari. Karena itu saya akan lakukan sedikit pengaturan. Nah, di sini saya akan coba pilih edge ya. Saya pilih edge. Saya akan drag di sini untuk memilih semuanya. Setelah itu saya akan lakukan connect dengan cara klik kanan connect. Nah, connect. Nah, di sini dia terbentuk satu garis ya. Setelah itu saya akan coba majukan dia ke depan connectnya. Saya majukan ke depan. Setelah itu dari satu connect ini saya akan membuatnya menjadi 3 dengan cara saya bisa extrude di sini ya. Saya bisa extrude di sini. Saya akan coba extrude dialog, extrude dialog nih yang kotak. Nah, setelah itu di sini saya akan kasih nilai 0. Nah, di sini saya akan berikan dia seperti ini, berjarak seperti ini. Setelah saya centang, dia akan terbentuk jadi 3 segmen. Oke, cara yang sama kita lakukan lagi untuk satunya lagi. Saya akan klik kanan, saya akan connect, saya extrude juga. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini barulah saya akan lakukan sedikit pengaturan untuk bagian jari. Nah, sekarang saya akan coba mulai dari bagian left ya, bagian dari samping. Oke, saya F3, saya F4 lagi. Nah, setelah itu saya di sini saya akan bentuk sebuah jari. Oke. Di sini saya bentuk sebuah jari, di sini saya akan sedikit lebih mengecil. Di sini vertex saya akan geser ya. Saya akan geser sedikit. Kita bisa menyesuaikan bentuk jari sesuai dengan bentuk jari kita sendiri. Nah, seperti ini. Nah, oke. Coba kita cek dari atas. Di sini saya sengaja membuat segmen di sini, ya, membuat segmen di sini dan di sini. Itu karena saya sudah menyediakan tempat untuk nantinya akan di rigging. Karena pada saat di rigging tentunya kita membutuhkan segmen yang cukup banyak di bagian persendian. Nah, di persendian di sini saya sudah siapkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat ujung dari jari. Saya akan pilih edge, kemudian saya pilih bagian paling bawah.
Nah, saya akan kembali ke part viewport lagi. Nah, di sini saya akan coba tarik sebuah garis lagi ya. Saya akan tarik satu, saya akan tarik dua, kemudian saya akan tarik tiga. Ya, di sini saya akan coba membuat 3 edge. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini saya akan coba menutup kedua bagian edge di sini ya, atau menyambungkannya dengan cara kita bisa klik dua-duanya. Terus setelah itu kita akan pilih bridge. Nah, seperti itu, maka dia akan terhubung. Nah, di sini juga kita bisa pilih, kemudian saya bridge, dan di sini saya bridge juga. Oke, begitu juga dengan bagian sisanya. Oke, maka satu jari sudah bisa dikatakan selesai. Tinggal kita apabila kurang puas, kita tinggal menyesuaikannya lagi dan kita samakan dengan bentuk jari kita masing-masing. Atau kalau kalian rasa kurang bagus, kalian bisa pilih di sini. Kalian bisa drag, terus kalian connect. Kemudian kalian juga bisa bentuk di sini untuk membuatnya lebih mirip dengan jari. Seperti ini ya. Di sini juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Lalu apabila kalian merasa ada bagian-bagian yang halus, ada bagian-bagian kasar dan kotak seperti ini, itu jangan khawatir. Ini adalah sebuah permainan smoothing group aja. Kalian bisa melakukannya setelah kalian sudah membuat satu tangan selesai, ataupun kalau kalian lakukan sekarang juga bisa. Kita bisa pilih polygon, setelah itu Ctrl A. Kemudian di sini smoothing groupnya kita clear all dulu. Setelah itu kalian ketikkan 1. Oke, maka dia sudah jadi halus ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita udah membuat sebuah satu jari. Anggaplah di sini yang kita punya itu adalah jari tengah. Nah, sekarang kita tinggal mengcopy satu jari itu ke 4 jari berikutnya. Oke ya, setelah itu di sini satu jari ini saya akan copy ke di sini. Saya akan coba putar, terus saya langsung dari top lagi seperti top. Nah, di sini anggap saja di sebuah jari tengah. Nah, sekarang kita akan coba geser dia ke kiri untuk membuat dia menjadi jari telunjuk, yang tentu saja besarnya kita sesuaikan, kita scale sedikit ya. Itu kita ke jari tengah dan jari kelingking, dan yang terakhir kita akan membuat jempol ya, jempol di sini. Nah, kita coba bikin seperti dulu. Nah, setelah itu barulah kita lakukan sedikit pengaturan, karena jari kelingking di sini pastilah akan lebih kecil dan lebih mungil ya. Karena itu di sini saya akan coba sedikit pengaturan di sini sedikit. Di sini dari atas saya bisa bentuk sedikit, saya bentuk di sini bentuk jarinya. Oke, di sini kita bisa sesuaikan dengan jari kita. Nah, jari kelingking itu seharusnya bisa lebih mundur ya. Nah, bisa lebih mundur di sini dia posisinya. Oke, setelah itu jari tengah juga sedikit lebih mundur. Jadi yang paling di ujung itu adalah jari tengah. Ini jari manis juga sedikit mundur. Jari telunjuk dan jari jempol kita buat mundur juga. Oke, karena kita menyesuaikan dengan bentuk jari manusia. Oke, di sini dari atas kita akan coba buat dia lebih dekat. Nah, oke, seperti ini.
ini. Nah, setelah itu di jari jempol ya. Nah, jari jempol di sini bentuknya tidak seperti ini yang memanjang, tapi dia lebih bulat, lebih besar. Di sini saya akan coba buat dia. Kita bisa menggunakan shift di sini ya. Shift di sini bisa kita pakai selama dia dalam bentuk tebal poli. Dan di sini mirrornya saya aktifkan agar apa yang kita lakukan di sebelah kaki kanan itu berpengaruh juga ke sebelah kiri. Nah, sebelah ini. Nah, jadi jari jempolnya saya akan bentuk seperti ini. Nah, dari samping juga bisa. Oke, seperti ini ya. Oke. Jadi kalau dirasa jari jempolnya sudah cukup bagus bentuknya, kalau dirasa sudah cukup bagus, maka kita posisikan kembali jempolnya itu dia agak miring, dia agak kita rotate sedikit ke sini, rotate sedikit ke sini dan di sini. Nah, kita lakukan itu dari atas, ya seperti ini. Yang nantinya kalau dari samping jari jempolnya itu agak seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah itu barulah kita attach ya. Ini masih dalam keadaan terpisah, 5 jari ini masih dalam keadaan terpisah. Setelah itu klik kanan, saya akan attach. Saya akan attach. Sini saya tes, sekarang sudah jadi satu kesatuan. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi untuk membuat bagian tangannya. Kita akan coba ganti ke top viewport di sini ya. Oke, setelah itu sebelum membuat kita extrude lebih jauh, saya akan melakukan sedikit pengaturan ya. Di sini saya akan coba buat dia seperti ini. Coba saya dekatkan. Saya pakai shift ya dari top viewport. Saya dekatkan seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan coba lihat dari depan. Nah, di sini karena ini jari, kalau kita lihat jari kita yang sebenarnya, bagian telunjuk misalkan dia agak sedikit turun ke bawah, ini juga turun ke bawah sedikit, ini juga, nah, gitu. Jadi jari bagian tengah itu posisinya lebih di atas di antara bagian-bagian lain. Nah, kemudian saya akan ke edge ya, ke edge. Lalu di sini saya akan coba pilih bridge. Saya akan coba sambungkan ini ke sini, ini ke sana, sini. Dan ini ke sana. Nah, seperti ini. Jadi dia semua sudah nyambung. Lalu kita akan ke border untuk memilih semua bagian yang bolong. Nah, seperti ini dia akan memilih semua. Saya akan tekan shift, kemudian saya akan drag ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena ini kalau seandainya kita teruskan, poligonnya akan menjadi sangat banyak ya ke belakang, dan itu akan sulit nanti pada saat kita modeling, karena ini adalah modeling low poly. Kita perlu menguranginya dengan cara saya akan coba buat trees ya, atau segitiga di sini. Saya akan coba pilih edge di sini, satu di sini di antara sela-selanya. Setelah itu saya akan melakukan collapse, maka dia akan jadi satu ketemu di tengah ya. Saya lakukan untuk beberapa sisi yang lainnya seperti ini bagian bawah di sela-selanya ya. Nah, ini dan ini ya, semuanya sudah saya pilih edge ya. Kemudian saya collapse.
Nah, seperti ini. Jadi dia akan jauh lebih sedikit nantinya. Oke. Setelah ini saya akan coba membuat tangan. Saya akan coba dari sebuah box terlebih dahulu. Saya akan membuat box dari atas. Oke, boxnya seperti ini. Kita sesuaikan dengan bentuk tangannya. Oke, seperti ini. Terus saya convert ke dalam bentuk editable poly. Saya akan klik. Saya akan drag di sini. Saya akan connect. Kemudian saya pilih polygon. Saya akan extrude sedikit. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Lalu saya akan coba hapus bagian depan dan bagian belakangnya. Ini dihapus. Lalu saya akan lakukan turbo smooth untuk membuatnya jadi smooth. Sebelum turbo smooth, saya perlu satu garis lagi ya. Saya akan drag di sini. Kemudian saya akan connect. Yang setelah itu saya akan lakukan turbo smooth. Ya, turbo smooth seperti ini. Nah, setelah itu untuk melakukan pengaturan lagi, turbo smooth di sini bawahnya editable poly. Saya akan klik editable poly, dia akan kembali ke semula. Tapi jangan khawatir, dengan menekan tombol ini show end result, maka dia akan seperti ini. Dengan ini baru kita bisa lakukan pengaturan vertex. Seperti kita bisa menggeser vertex seperti ini ya. Nah, di sini barulah kita bisa lakukan sedikit pengaturan ya. Saya akan panjangkan di sini karena kita akan coba menyambungkan antara tangan dengan jari. Oke, seperti ini. Jika disambungkan, kita dekatkan. Di sini dari atas saya bisa scale. Ya, seperti itu. Kemudian dari samping jangan lupa. Dari samping juga di depan. Nah, kita buat dia sebisa mungkin sama seperti bagian jarinya. Oke. Ya, kalau dirasa sudah cukup, maka saya akan convert ke dalam bentuk editable poly. Klik kanan, convert to editable poly. Ya. Oke, dari sini saya coba akan menghapus satu edge di sini ya. Saya dengan cara klik edge di sini. Saya klik 2 kali, maka dia akan meneruskan sampai bawah. Lalu saya tekan Ctrl backspace untuk menghapus semuanya. Lalu saya akan menghapus bagian depan di sini, bagian depan yang akan kita hubungkan ke bagian jempol. Saya akan delete. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan memilih 2 edge di sini ya. Kemudian di sini agar lebih mudah kita mengeditnya, karena di sini kita akan bisa pilih di sini basicnya masih dalam bentuk view kursornya. Nah, apabila kita ingin merubah orientasi kursor, di sini ada banyak pilihan. Di sini saya akan ganti ke screen. Oke, ganti screen, maka kursornya dia akan mengikuti kemana arah dari viewport yang kita pilih. Ya, di sini saya akan geser ke sana. Di sini juga saya geser ke bawah. Di sini coba saya akan geser ke sebelah kanan. Ini juga ya.
Terus di sini saya akan coba geser ke samping sana. Oke. Nah, apabila sudah, ini bisa kita kembaliin lagi ke dalam bentuk view, ke bentuk basicnya. Nah, setelah itu dari keadaan seperti ini, sebelum kita sambungkan, saya akan sedikit melakukan pengaturan sedikit ya. Saya dengan shift seperti ini, saya aktifkan lagi shiftnya, lalu saya akan coba samakan ya. Saya akan coba samakan. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Nah, setelah ini barulah kita bisa pilih salah satu, kemudian kita attach. Di sini saya pilih jaringnya dulu, kemudian saya attach bagian tangan di satu semua. Nah, di sini saya bisa titik-titik vertex yang berdekatan ya, berdekatan. Kita satukan dengan cara bisa kita lakukan dengan target weld, klik kanan, target weld. Misalkan kita dari sini ke sana, gitu, atau dari sini ke sana, gitu. Itu target weld ya. Atau kita lakukan dengan collapse juga bisa. Jadi kita pilih dua vertex di sini. Saya klik kanan, saya collapse, maka dia akan ketemu di tengah ya. Dia ketemu di sini, collapse. Ya. Kita lakukan untuk bagian-bagian lain. Nah, di sini saya melakukannya dengan shortcut. Nah, shortcutnya itu dalam 3D Express itu kita bisa bikin sendiri. Namun kalau dari defaultnya dia tidak ada, tapi nantinya bakal bisa kita edit untuk membuat shortcut yang baru. Nah, di sini saya udah menjadikan jadi satu semua ya. Nah, sekarang yang terakhir kita tinggal menyatukannya dengan bagian yang terakhir, dengan bagian jempol. Namun sebelum kita jadikan dia satu, kita perlu sedikit melakukan pengaturan bentuk. Di sini saya, karena ini bentuknya terlalu mepet, saya akan pilih elemen untuk memilih satu bagian jempol ini. Saya bisa dekatkan dulu. Saya dekatkan ya, saya dekatkan dan saya buat sebisa mungkin bagian jempolnya ya, bagian jempolnya ujungnya itu bentuknya tidak jauh berbeda dengan bagian tangan. Di sini seperti tadi, saya rotate, saya bisa ubah dia ke screen seperti ini. Jadi nantinya kita bisa lebih gampang untuk menyatukannya, karena dari tangan dengan jari, dari jempol itu bentuknya itu tidak jauh berbeda. Nah, itu yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, contohnya adalah seperti ini. Oke, setelah seperti ini saya kembali lagi ke vertex. Nah, terus saya bisa menyatukannya dengan cara klik kanan, target weld. Dari jempol ini saya ke sini, ini ke sana. Lanjut terus. Di sini biar ketemu di tengah, saya bisa klik dua-duanya, lalu saya collapse. Collapse. Di sini juga collapse. Dan yang terakhir juga sama. Nah, di sini sudah jadi sebuah tangan ya. Nah, sekarang yang terakhir tinggal membentuk saja. Jadi membentuk suatu tangan ini agar lebih mirip dengan tangan manusia gitu. Nah, kalau di sini saya lakukan itu dengan cara shift seperti ini.
shift, tinggal kita lakukan sedikit-sedikit pengaturan agar terlihat lebih bagus. Oke, setelah melakukan sedikit pengaturan dengan tombol shift ini ya, dia akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Jadi kita harus sering-sering merotate ya untuk melihatnya dari berbagai macam sisi. Kalau dirasa ada yang kurang, bisa langsung kita ubah seperti ini ya, langsung kita ubah. Oke. Nah, terus apabila kita tekan F4, bentuknya seperti ini. Nah, caranya sama nih. Kalau ada bagian-bagian yang seperti ini, caranya sama. Kita tekan polygon, kita Ctrl A, lalu kita clear all, kita tekan 1. Nah, maka dia sudah jadi halus lagi. Nah, seperti itu. Oke, jadi sekarang bagian tangannya sudah dikatakan sudah selesai. Nah, setelah ini tinggal kita menyatukannya dengan bagian badan. Oke.